MTS Negeri Kota Probolinggo memborong medali dari kejuaraan nasional atau kejurnas pencaksilat. Tidak tanggung-tanggung, para pelajar MTS Negeri Kota Probolinggo langsung mengikuti dua kompetisi dengan tingkat yang sama dalam waktu yang berdekatan. Dua kejuaraan itu masing-masing adalah Kejurnas Pelajar Live Virtual Competition 2 tahun 2021 dan Kejurnas Pencaksilat Remaja UNESA atau Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Edo Fari selaku pembina dan pelatih ekstrakurikuler pencaksilat MTS Negeri Kota Probolinggo adalah pihak yang berinisiatif mengajak siswanya mengikuti perlombaan yang diadakan pada Oktober 2021 itu. Saat ditemui pada Rabu 10 November 2021, Endo Fari yang berusia 28 tahun mengatakan murid-muridnya sudah aktif mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat dan dirinya selalu memantau siapa yang mempunyai potensi untuk mengikuti kejuaraan. Dijelaskan ada 8 orang siswa MTS Negeri Kota Probolinggo yang dipilih untuk mengikuti lomba karena setiap individu memiliki potensi tersendiri. Dengan demikian, mereka yang terpilih layak untuk berkompetisi di ajang nasional. Endo Fari menjelaskan, Kejurnas Pelajar Live Virtual Competition 2 diadakan secara virtual melalui platform Zoom Video Communication dan YouTube. Kejuaraan ini diikuti oleh sekitar 400 peserta dari kalangan umum. Meskipun begitu, MTS Negeri Kota Probolinggo mampu meraih 3 medali emas dan 2 medali perak. Selain itu, MTS Negeri Kota Probolinggo juga membawa pulang gelar juara umum 3 dalam kompetisi ini. Menurut keterangan Endo Fari, Live Virtual Competition 2 memiliki prestasi tinggi. Ia merasa bangga bahwa anak didiknya mampu memiliki prestasi di ajang seperti ini. Ada Tiara yang membawa pulang medali emas kategori jurus tunggal putri. Berliani dan Wulan di kategori yang sama juga meraih medali perak. Astri, Dia, dan Jahwa memenangkan medali emas kategori jurus ganda putri. Berikutnya Leandra, Jarindi, dan Najma yang tergabung dalam kategori jurus beregu juga membawa medali emas. Untuk bulan Oktober kemarin itu kita mengikuti 2 event ya Mbak. Ada 2 event, yang pertama Live Virtual Competition 2, sama-sama kejurnas semua ya, sama-sama kejuaraan nasional semua, Live Virtual Competition 2. Terus yang satunya Kejurnas Pelajar Remaja UNESA. Untuk yang live virtual itu kan dengan kerjasamanya dengan itu Kemenpora RI. Dan untuk yang UNESA itu kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga Jawa Timur. Untuk yang live virtual itu kita live ya, kita live, jadi anak-anak langsung tampil di sini, langsung kita streamingkan, langsung di sana langsung dinilai. Jadi melalui Zoom. Kemudian kita tampilnya melalui Zoom meeting dan kanal YouTube gitu. Jadi langsung virtual, live virtual langsung. Tapi untuk yang UNESA kita upload video di YouTube, kemudian baru diunduh oleh panitia, baru dinilai. Untuk yang live virtual competition itu hampir 400 peserta itu, masalah hampir 400 peserta. Kalau itu umum ya, karena kan open ya, terbuka ya. Tapi kami atas nama sekolah. Yang UNESA itu kurang lebih hampir 400 juga, cuma lebih banyakkan yang live virtualnya itu, karena memang kan itu memang lebih prestis lah gitu. Bahkan hampir 500 gitu, itu hampir 500 lah, tidak salah, cuma 400 berapanya saya kurang tahu pasnya. Iya. Hanya saja untuk yang di UNESA itu sebenarnya tingkat remaja. Kalau tingkat remaja itu kan usia kategori SMA SMK. Tapi karena anak didik kita ada yang sudah menginjak usia tersebut, kita coba ikutkan. Jadi sebenarnya untuk tingkat SMA. Jadi kebanyakan musuh-musuh lawan-lawannya ini berasal dari SMA SMK. Untuk yang live virtual itu, untuk beregunya kita juara 1, untuk yang gandanya juara 1, untuk yang tunggalnya juara 1-nya 1, dan juara 2 dan juara 3. Yang di UNESA itu beregunya juara 2. Kemudian untuk tunggalnya itu juara 1 ya, juara 1 dan juara 3-nya 2. Kalau kita pertama kali itu kita kan ada ekstra ini tahun 2019 ya, 2019 akhir. Kemudian tahun 2020 itu kita mengikuti event di mana, di Batu ya, ya di Batu National Championship tahun 2020 sebelum pandemi itu.
bulan Januari itu. Nah itu kita juga kita pertama kali mengikut sertakan anak-anak itu di Batu Malang itu. Kemudian karena pandemi kita nggak ada event sama sekali, akhirnya bulan Oktober kemarin baru ada event, langsung kita kebut untuk mengikuti 2 event itu. Kalau di Batu kemarin kita dapat, tapi tanding semua ya, bukan yang jurus itu. Kita tanding itu dapat 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan dalam Kejurnas Pencaksilat Remaja UNESA, peserta mengunggah video pada platform YouTube masing-masing. Menurut pemaparan Endofari, kebanyakan anak didiknya tidak memasuki kriteria usia dalam lomba ini. Tetapi karena salah satunya sudah cukup umur, maka ia nekat. Di tingkat remaja, menurut Endofari, usia kategorinya SMA atau SMK. Namun nyatanya, Madrasah Sanawiyah Negeri yang terletak di Kecamatan Kanigaran ini mendapat 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu dalam Kejurnas UNESA. 6 siswa MTS negeri ini mampu meraih prestasi gemilang dengan mengalahkan kurang lebih 400 peserta dari kalangan umum. Perlombaan pencaksilat yang diikuti MTS Negeri Kota Probolinggo hampir memiliki kategori sama, tetapi Kejurnas UNESA tak ada kategori jurus ganda. Padahal jejak Astridia dan Zahwa di kompetisi sebelumnya sudah tak perlu diragukan. Meskipun tak dapat berkompetisi di kategori tersebut, Astridia mendapat ganti. Ia mengikuti Kejurnas UNESA dalam kategori jurus tunggal putri dan menyabet medali emas. Sedangkan Tiara dan Wulan sama-sama mendapat medali perunggu. Kemudian Leandra, Zarindi, dan Najma berhasil mendapat medali perak di kategori jurus beregu. Persiapan untuk Kejurnas live virtual sudah disiapkan sejak akhir September 2021. Karena persiapan yang mepet, pembina mengarahkan anak didiknya untuk latihan setiap hari sampai hari H perlombaan agar dapat tampil dengan maksimal. Mereka berlatih setiap hari pada pagi dan sore hari. Hambatan juga terjadi dikala mencoba latihan melalui Zoom meeting. Endofari mengatakan mereka harus mencoba latihan melalui Zoom beberapa hari sebelum lomba. Hal ini dilakukan untuk menampilkan gambar terbaik untuk perlombaan live virtual itu. Untuk persiapannya, karena kita tahu info lomba ini mendadak sekali, waktunya mepet, makanya anak-anak ketika tahu ada lomba ini langsung kita seleksi, langsung kita pilih, kita persiapkan untuk latihannya pagi dan sore. Jadi latihannya pagi dan sore setiap hari ya. Karena lombanya itu kan tanggal 15 sampai 17 Oktober, pertengahan Oktober. Itu kan akhir September baru tahu ada info ini, langsung kita kebut latihannya ini. Itu bareng, iya, langsung kita bareng persiapkan bareng. Karena semuanya kategori seni, jadi kita fokus aja ke situ. Dan ternyata memang anak-anaknya sama, yang kita ajukan sama yaitu semua. Dan mereka bersedia, ya sudah. Hanya saja untuk yang live virtual itu kan kita membutuhkan koneksi yang bagus kan, karena kan live streaming. Kalau sekalinya kita nge-lag atau delay beberapa detik saja, itu nanti kan sudah mengurangi penilaian. Tapi karena di sini sarana dan prasarananya mendukung dan jaringan internetnya juga bagus, alhamdulillah anak-anak bisa tampil dengan maksimal. Dan di live virtual itu kita meraih juara umum 3. Untuk MTSN Kota Probolinggo ini meraih juara umum 3. Ya, untuk hambatannya itu tadi, karena kita harus mempersiapkan 2 event meskipun anaknya sama, tapi kan sistem pertandingannya berbeda. Itu tadi ada yang kita harus merekam, kemudian upload video. Terus yang keduanya kita harus mempersiapkan live streamingnya ini. Kita pun harus berkali-kali uji coba zoomnya ini agar nanti delay atau tidak patah-patah tidak gerakannya gitu. Sampai setiap hari H-3 pun kita terus menerus latihan zoom sendiri untuk melakukan percobaan itu. Ya karena sendiri saya sudah yakin dari awal bahwa anak ini, karena kita sudah benar-benar latihan dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti salah satu dari mereka akan meraih juara. Salah satu, saya tidak berpikir semuanya akan mendapatkan nominasi, tapi ternyata semuanya bisa mendapatkan juara seperti itu. Dan sangat bersyukur sekali karena ini baru pertama kalinya anak-anak ini mengikuti lomba, dan ini suatu kebanggaan juga untuk kami, untuk memotivasi kami agar kedepannya bisa mempertahankan prestasi ini, bahkan kita tingkatkan prestasi ini. Maka dari itu, karena kita sudah berprestasi di 2 event ini, kita mau mengikuti event yang di Cirebon pun sekolah selalu mensupport kita. Jadi karena kita kemarin sudah juara, alhamdulillah sekolah mau mensupport kita
dari segala sesuatunya sekolah pun selalu mendukung, dan kita pun juga berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk sekolah. Sementara untuk latihan kategori individu, Wulan mengatakan bahwa ia harus berlatih sendiri untuk menghafal gerakan pencak silat yang sudah diajarkan. Sedangkan Berli menambahkan bahwa ia merasa latihan di sekolah itu tidak cukup. Jadi ia menghafalkan gerakan di rumah agar di sekolah bisa tahu harus apa selanjutnya. Persiapannya itu latihan sendiri, soalnya kan tunggal gitu. Terus dari latihan pagi sama latihan sore, terus ngafalin jurusnya gitu, terus gerak patah-patahnya. Harapan saya ke depannya itu untuk yang event selanjutnya, yang offline itu semoga dapat juara semua gitu. Terus bisa mengembangkan bakatnya. Latihan di sekolah kan nggak cukup ya, kan waktu pertama kali saya latihan kan belum hafal, jadi saya hafalin gerakannya tuh di rumah, dan waktu di sekolah itu saya udah cukup tahu gitu loh mau ngapain gitu. Untuk kategori putri, Astridia dan Zahwa mengatakan bahwa mereka berlatih berdua setiap hari untuk mendapatkan chemistry yang baik. Mereka latihan berdua setiap hari, membangun chemistry bersama, bahkan kemana-mana berdua untuk melatih kekompakan juga. Gitu, kita latihan berdua setiap hari, ya membangun chemistry bersama, selalu berdua buat melatih kekompakan juga. Pengennya sih tetap latihan terus, mengembangkan prestasi, cari prestasi lagi di SMA. Untuk kategori bergu, Indi, Najma dan Leandra mengatakan bahwa mereka juga menghafalkan gerakan di rumah. Itu agar saat di sekolah mereka bisa langsung latihan bersama, menjalin chemistry dan menyamakan gerakan. Menurutnya, latihan yang dilakukan untuk jurnas yang diadakan UNESA, mereka menggunakan metode yang sama meskipun tidak ada kategori ganda. Jadi kita kan awal latihan masih nggak tahu ya kayak gimana gerakannya, jadi kita di rumah ngafalin dulu, jadi di sekolah tinggal kita latihan bareng-bareng bertiga gitu. Kita bangun chemistry juga biar gerakannya kita bareng-bareng. Bangun chemistry-nya tuh kayak bertengkar gitu, Iya, biar ngobrol. dapet, Iya. ngobrol, terus beli-beli bareng, kemana-mana bareng. Hampir sebagian dari pelajar MTS Negeri Kota Probolinggo ini memang sudah menyukai silat dari kecil. Bahkan ada yang sudah berlatih pencak silat sejak TK. Ada juga anak yang baru mulai latihan di kelas 7, tapi sudah bisa mendapatkan juara di Kejurnas lalu. Sebagai pelatih, Endofari tentu saja bangga terhadap prestasi anak asuhnya. Kendati demikian, ia berpesan kepada mereka agar tidak boleh sombong dan takabur. Tetap harus selalu rendah hati karena di atas langit masih ada langit. Sementara Kepala MTS Negeri Kota Probolinggo, Tawin, mengaku bangga terhadap pencapaian anak didiknya tersebut. Ia bersyukur bahwa latihan yang sungguh-sungguh telah mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Selanjutnya, Tawin berharap agar siswa-siswinya tidak hanya berusaha di ekstrakurikuler, tetapi juga berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran akademik. Yang jelas nomor satu patut kita syukuri. Artinya dengan berlatih sungguh-sungguh pasti ada buah yang diperoleh. Apa buahnya? Ya kejuara itu. Jadi ini sebuah motivasi aja. Itu lomba itu sebuah motivasi. Siapa nggak bangga kalau jadi juara? Kalau harapan saya dengan berlatih sungguh-sungguh ternyata dapat juara kan ya. Demikian juga untuk yang lain, untuk pembelajaran. Belajar yang sungguh-sungguh pasti akan menuai buah. Buahnya kapan nanti? Karena sampai sekarang kita kan tidak tahu bagaimana nasib anak-anak ini ke depan. Tapi dengan belajar yang giat, berlatih dengan giat, pasti akan mendapatkan buah. Orang kalau tidak menanam, apa ada harapan dapat buah? Tidak ada. Laporan Ayu, Tata, Salsa, dan Brian, Tada Today TV.